Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali belajar matematika tentang volume bangun ruang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak agar kita terhindar dari penyakit virus corona, sehingga kalian pada hari ini dapat mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Anak-anakku, hari ini kita belajar matematika kelas 6, KD 3.7 dan 4.7 semester 2 di SDN Bekasi Jaya 13. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menerapkan volume bangun ruang sisi tegak dengan benar. Kita lihat bahan ajar yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu penerapan volume bangun ruang sisi tegak. Nah, apa saja yang termasuk volume bangun ruang sisi tegak itu? Yang pertama kemarin kita udah pelajari tentang kubus. Yang kedua, balok. Yang ketiga, prisma. Dan yang keempat, limas. Dari keempat bangun ruang ini telah kita pelajari bagaimana konsep dasarnya kalau menggunakan gambar. Nah, pada hari ini kita belajar bagaimana kubus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu juga balok, prisma, dan limas. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan berikut ini dengan menggunakan contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah tentang kubus. Dina mengirimkan paket kepada saudaranya berupa 125 souvenir yang dikemas ke dalam kotak berbentuk kubus kecil dengan panjang 4 cm. Sebelum dikirim, souvenir tersebut dimasukkan ke dalam kardus besar yang berbentuk kubus sampai penuh. Tentukan ukuran panjang kotak kardus besar yang akan digunakan Dina. Jawab. Cerita di atas kita ringkas menjadi seperti ini. Diketahui volume kubus besar sama dengan banyaknya souvenir. Masih ingat tentang rumus volume kubus? Ya, sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Nah, sehingga S pangkat 3 sama dengan 125 kubus satuan. Nah, untuk mencari panjang sisinya atau sisi dari kubus besar, ya, maka S sama dengan akar pangkat 3 dari 125 sama dengan berapa, anak-anak? Oh, baik, bagus. 5 kubus satuan. Kemudian panjang sisi kubus kecil 4 cm. Selanjutnya ditanya panjang kotak kardus besar yang akan digunakan. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan ukuran panjang kotak kardus besar
yang akan digunakan Dina. Maka kita ubah pertanyaan ini atau suruhan ini menjadi sebuah pernyataan, yaitu panjang kotak kardus besar yang akan digunakan Dina. Nah, inilah yang akan kita cari. Penyelesaiannya, panjang sisi kubus besar itu sama dengan 5 kubus satuan dikali panjang sisi kubus satuan, sama dengan 5 kali 4 cm sama dengan 20 cm. Jadi panjang kotak kardus besar yang digunakan Dina adalah 20 cm. Gampang bukan? Nah, inilah cara menyelesaikan soal cerita. Langkah-langkahnya harus benar. Selanjutnya, contoh soal 2, yaitu tentang balok. Pak Raditya mempunyai akuarium yang berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm. Jika akuarium itu diisi air hingga tingginya mencapai 20 cm, maka tentukan volume air yang terdapat di akuarium tersebut. Jawab, diketahui panjang akuarium 40 cm. Panjang akuarium 40 cm. Lebar akuarium 30 cm dan tinggi akuarium 30 cm. Sedangkan airnya hanya mencapai tinggi 20 cm. Jadi tinggi air dalam akuarium itu hanya 20 cm. Maka suruhannya atau pertanyaannya, jika akuarium itu diisi air hingga tingginya mencapai 20 cm, berarti tentukan volume air yang terdapat di akuarium tersebut. Kan ditanya volume air yang terdapat di dalam akuarium. Sekali lagi, air yang terdapat di dalam akuarium. Maka penyelesaiannya, masih ingat rumus volume balok? Ya, pintar. Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Masih ingat kenapa Bapak memberikan tanda merah di sini? Iya, untuk mengingatkan kita bahwa P kali L ini merupakan luas alasnya. Dengan demikian, kita tinggal masukkan angka di atas. 40 cm kali 30 cm kali 20 cm. Kenapa tidak kita gunakan tingginya 30 cm? Ya, karena yang ditanya itu volume airnya, bukan volume akuariumnya. Karena air dalam akuarium itu hanya mencapai ketinggian 20 cm. Sehingga kita pakai tinggi air dalam akuarium, yaitu 20 cm. Jadi kita kalikan saja 40 cm kali 30 cm sama dengan 1200 cm persegi kali 20 cm sama dengan berapa, anak? Iya, 24.000 cm kubik. Jadi volume air yang terdapat di dalam akuarium adalah 24.000 cm kubik. Selanjutnya, contoh soal ketiga, yaitu tentang prisma.
Volume prisma segitiga 5.824 cm kubik. Jika panjang alas segitiga 26 cm dan tinggi segitiga 16 cm, maka tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, yang harus kita ingat bagaimana cara mencari volume prisma segitiga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama diketahui volume prisma 5.824 cm kubik. Kemudian panjang segitiga alas. Jadi prisma ini berbentuk segitiga, maka panjang segitiga alasnya itu 26 cm dan tinggi segitiga alasnya 16 cm. Ditanya tinggi prisma segitiga, maka penyelesaiannya kita ingat kembali rumus volume prisma segitiga. Masih ingat anak-anak? Iya, pintar, baik. Rumus volume prisma segitiga 1/2 kali panjang alas kali tinggi segitiga alas kali tinggi prisma. Sehingga kita tinggal masukkan saja volume prismanya 5.824 cm kubik dan yang bertanda merah lagi-lagi saya katakan adalah luas alas. Itu ingat baik. 1/2 kali 26 cm kali 16 cm kali tinggi. 26 dibagi 2 sama dengan 13. 13 dikali 16 cm sama dengan 208 cm persegi. Ini adalah luas alasnya. Nah, kali tinggi. Nah, sekarang untuk mencari tinggi ini kita pindah ke kiri dan yang 5.824 cm kubik kita pindah ke kanan. Sehingga akan berubah menjadi tinggi sama dengan 5.824 cm kubik dibagi 208 cm persegi. Jadi yang ruas kiri pindah ke ruas kanan. Sehingga hasilnya berapa anak-anak? Iya, 28 cm. Jadi tinggi prisma segitiga tersebut adalah 28 cm. Selanjutnya contoh soal 4, yaitu tentang limas. Sebuah monumen berbentuk limas persegi dengan panjang sisi alas 6 meter dan tinggi 20 meter. Tentukan volume monumen tersebut. Jawab, diketahui panjang alas monumen atau S sama dengan 6 meter. Tinggi monumen 20 meter. Ditanya volume monumen. Penyelesaiannya, ingat kembali rumus limas. Karena ini limas persegi, maka ingat rumusnya limas persegi itu. Masih ingat anak-anak? Iya. Volume limas sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi. Nah, kita tinggal masukkan saja 1/3 kali 6 meter kali 6 meter kali 20 meter sama dengan 6 kali 6 36 meter persegi kali 20 meter. Nah,
Kita selesaikan dulu 36 meter persegi bagi 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 12 meter persegi kali 20 meter sama dengan 240 meter kubik. Jadi volume monumen tersebut adalah 240 meter kubik. Nah, itulah cara menyelesaikan soal penerapan dalam bentuk cerita tentang volume bangun ruang sisi tegak. Baiklah anak-anakku yang Bapak sayangi, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja siswa yang nantinya akan dikirimkan melalui classroom. Ayo diskusikan dalam kelompokmu cara menyelesaikan soal penerapan volume bangun ruang berikut. Silakan kalian kerjakan, baik dikerjakan dalam bentuk kelompok, dikerjakan sendiri, dikerjakan bersama orang tuanya, bersama kakaknya, atau bersama saudaranya. Nah, ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang pintar, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, agama dan keluarga kalian masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.